Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video belajar fisika bersama saya An-Nur Miftahul Jannah. Sebelum kita mulai video kali ini, akan lebih baik kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Kali ini kita akan mempelajari mengenai gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Sebelumnya kita akan mengulang kembali materi sebelumnya, yaitu mengenai gerak lurus. Gerak adalah perubahan posisi suatu objek yang diamati dari suatu titik acuan. Sedangkan titik acuan di sini didefinisikan sebagai titik awal objek tersebut ataupun titik tempat pengamat berada. Nah, gerak lurus merupakan gerak suatu objek yang lintasannya berupa garis lurus. Gerak lurus terbagi menjadi dua. Yang pertama, gerak lurus beraturan atau GLB. GLB merupakan suatu gerak lurus yang mempunyai kecepatan yang tetap, disebabkan karena tidak adanya percepatan pada objek. Dan gerak lurus yang kedua yaitu gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Nah, GLBB inilah yang akan kita pelajari pada video ini. Sebelumnya, kita akan ketahui terlebih dahulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, dapat memahami tentang gerak lurus berubah beraturan. Kedua, dapat menganalisis besaran-besaran fisika pada gerak lurus berubah beraturan. Dan yang ketiga, dapat membuat dan memahami grafik pada gerak lurus berubah beraturan. Mari kita mulai. Gerak lurus berubah beraturan atau GLBB. Gerak lurus berubah beraturan merupakan sebuah gerak benda yang terdapat pada lintasan garis lurus dengan kelajuan yang selalu berubah-ubah terhadap waktu. Suatu benda dapat dikatakan bergerak lurus berubah beraturan apabila memperlihatkan ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, kecepatannya atau kecepatan bendanya berubah beraturan. Bagi yang lupa apa itu kecepatan, kecepatan merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Nah, ciri-ciri GLBB yang kedua yaitu benda mengalami percepatan tetap atau A sama dengan konstan. Sedangkan percepatan merupakan perubahan kecepatan gerak suatu partikel dalam selang waktu tertentu. Nah, di sini kita akan bahas macam-macam GLBB. Yang pertama, GLBB pada lintasan horizontal. Contohnya dapat kita lihat pada gerak mobil di jalan raya. Kemudian, GLBB yang kedua yaitu GLBB pada lintasan vertikal. Contohnya dapat kita lihat pada sebuah bola yang jatuh. Kita akan bahas satu persatu mengenai GLBB ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai GLBB pada lintasan horizontal. GLBB pada lintasan horizontal terdiri dari gerak dipercepat dan gerak diperlambat. Persamaannya terdapat 3. Yang pertama, VT sama dengan V0 plus minus AT. Kedua, VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Yang ketiga, S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat, di mana VT merupakan kecepatan akhir yang satuannya meter per sekon.
V0 merupakan kecepatan awal, satuannya meter per sekon. A merupakan percepatan yang satuannya meter per sekon kuadrat. S adalah jarak, satuannya meter. Dan yang terakhir adalah T, merupakan waktu, satuannya adalah sekon. Tanda positif yang ada pada persamaan itu menandakan bahwa GLBB ini termasuk gerak dipercepat. Contohnya dapat kita lihat pada gambar berikut. Jika suatu mobil pada 0 detik memiliki kecepatan 0 meter per sekon dan dia mengalami percepatan sebesar 5 meter per sekon kuadrat, sehingga pada saat setelah 1 detik kecepatannya akan bertambah menjadi 5 meter per sekon dan jarak yang ditempuh menjadi 5 meter. Kemudian pada detik kedua kecepatan mobil akan bertambah menjadi 10 meter per sekon. Nah, jarak yang ditempuh akan menjadi 15 meter. Di sini maksudnya jaraknya bertambah sebesar 10 meter. Kemudian pada detik ketiga kecepatan mobil menjadi 15 meter per sekon dan jarak yang ditempuh menjadi 30 meter, yang artinya jaraknya bertambah sejauh 15 meter. Kemudian tanda minus pada persamaan ini merupakan tanda gerak benda tersebut diperlambat. Contohnya kita lihat pada gambar mobil di sini. Pada saat 0 detik, mobil masih memiliki kecepatan 15 meter per sekon. Nah, ketika diperlambat sebesar 5 meter per sekon kuadrat, setelah 1 detik, kecepatan mobil berkurang menjadi 10 meter per sekon kuadrat dan jarak yang ditempuh sejauh 15 meter. Kemudian pada detik kedua, kecepatan mobil berkurang menjadi 5 meter per sekon kuadrat. Di sini jarak mobil yang ditempuh menjadi 25 meter, yang artinya jaraknya bertambah sebesar 10 meter. Kemudian pada detik ketiga, mobil tidak akan mengalami kecepatan lagi atau kecepatannya sama dengan 0, dengan jarak tempuh menjadi 30 meter atau jaraknya bertambah sejauh 5 meter. Selanjutnya kita akan membahas mengenai grafik GLBB pada lintasan horizontal. Yang pertama, grafik GLBB dipercepat. Grafik pertama, perpindahan terhadap waktu. Di sini digambarkan bentuk grafiknya itu melengkung ke atas. Kemudian ada grafik kecepatan terhadap waktu. Nah, di sini grafiknya melurus miring ke kanan atas. Ini menandakan bahwa semakin waktu bertambah maka kecepatannya pun bertambah, yang artinya waktu itu sebanding dengan kecepatan. Kemudian grafik yang ketiga yaitu percepatan terhadap waktu. Di sini grafiknya berbentuk lurus saja, yang artinya semakin bertambah waktu, percepatannya pun tetap alias konstan. Kemudian di sini ada grafik GLBB diperlambat. Grafik pertama yaitu perpindahan terhadap waktu, bentuknya melengkung ke bawah. Sedangkan grafik kecepatan terhadap waktu itu grafiknya miring ke bawah, yang artinya semakin bertambah waktu maka kecepatannya akan semakin berkurang. Artinya adalah kecepatan berbanding terbalik dengan kecepatan. Kemudian grafik yang ketiga yaitu percepatan terhadap waktu. Grafiknya di sini, grafik percepatan itu berada di bawah 0 atau bernilai negatif karena percepatannya bernilai negatif.
juga dengan perlambatan. Baiklah, kita akan membahas contoh soal. Mobil bermassa 800 kg bergerak lurus dengan kecepatan awal 36 km per jam. Setelah menempuh jarak 150 meter, kecepatan mobil menjadi 72 km per jam. Hitunglah waktu tempuh mobil. Akan kita jawab. Pertama, kita uraikan dulu apa-apa saja yang diketahui. Pertama, kecepatan awal nilainya 36 km per jam. Kita dalam menyelesaikan persamaan, kita harus menggunakan SI ya. Jadi ini kita konversikan menjadi 10 meter per sekon. Kemudian yang diketahui ada kecepatan akhir atau Vt sama dengan 72 km per jam dikonversikan menjadi 20 meter per sekon. Kemudian jarak atau S sama dengan 150 meter. Yang ditanya adalah waktu tempuh atau T. Pada soal ini kita akan menggunakan persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS. Nah, pada persamaan Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2AS, kita memakai tanda tambah atau plus karena di sini pada soal merupakan GLBB dipercepat ya. Oke, kita uraikan rumusnya menjadi Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 dalam kurung Vt dikurang V0 bagi T dikali S. Kenapa A nya berubah menjadi Vt dikurang V0 dibagi T? Itu berasal dari persamaan Vt sama dengan V0 ditambah AT, kemudian V0 nya kita pindah ke kiri menjadi Vt sama dengan V0 sama dengan AT, kemudian AT sama dengan Vt sama dengan V0 sehingga A itu akan menjadi Vt sama dengan V0 dibagi T. Kemudian persamaan yang tadi kita masukkan angkanya, Vt yaitu 20, V0 nya 10 dan S nya 150. 20 kuadrat menjadi 400, 10 kuadrat menjadi 100, 20 dikurang 10 itu 10, dikali 150 menjadi 1500, kalau dikali 2 menjadi 3000. Kemudian 100 kita pindah ke kiri menjadi 400 dikurang 100 sama dengan 3000 per T, sehingga didapatlah T sama dengan 10 sekon. Selanjutnya kita akan membahas GLBB pada lintasan vertikal. GLBB pada lintasan vertikal itu terdapat 3 jenis. Yang pertama, gerak jatuh bebas atau disebut juga dengan GJB. GJB adalah gerak benda yang jatuh dari suatu ketinggian tanpa kecepatan awal di sekitar bumi. Nah, biasanya GLBB pada lintasan vertikal ini yang termasuk GJB juga itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi. Nah, pada GJB itu terdapat 3 persamaan. Yang pertama, Vt sama dengan Gt. Yang kedua, Vt kuadrat sama dengan 2GH. Yang ketiga, H sama dengan setengah Gt kuadrat, di mana Vt merupakan kecepatan akhir, G sama dengan percepatan gravitasi, H adalah jarak atau ketinggian, dan T adalah waktu. Untuk satuannya dapat dilihat pada slide. Contoh adalah sebuah bola yang dijatuhkan dengan kecepatan awal sama dengan 0 dari ketinggian H, kemudian dia bergerak vertikal ke bawah. Kemudian GLBB vertikal yang kedua adalah gerak vertikal ke bawah atau GVB. GVB adalah gerak suatu benda yang dilemparkan vertikal ke bawah dengan kecepatan awal dan dipengaruhi oleh percepatan. Persamaannya juga ada 3, yaitu Vt sama dengan V0 ditambah Gt, kemudian Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2GH, H sama dengan V0T ditambah setengah
kuadrat, di mana Vt adalah kecepatan akhir, G adalah percepatan gravitasi, H adalah jarak atau ketinggian, T adalah waktu, dan V0 adalah kecepatan awal. Contohnya dapat kita lihat pada animasi di samping. Ada sebuah bola yang dijatuhkan dari ketinggian H dengan kecepatan awal yang tidak sama dengan 0. Artinya si bola ini memiliki kecepatan awal ya, yang bergerak lurus vertikal ke bawah. Kemudian GLBB vertikal yang ketiga yaitu gerak vertikal ke atas atau GVA. GVA adalah gerak suatu benda yang dilempar vertikal ke atas dengan kecepatan awal tertentu dan percepatan G saat kembali turun. Persamanya juga ada 3. Yang pertama, Vt sama dengan V0 dikurang Gt. Ada Vt kuadrat sama dengan V0 kuadrat dikurang 2GH. Kemudian ada H sama dengan V0T dikurang setengah Gt kuadrat, di mana Vt adalah kecepatan akhir, G adalah percepatan gravitasi, H adalah jarak atau ketinggian, T adalah waktu, dan V0 adalah kecepatan awal. Untuk satuan bisa dilihat pada layar. Untuk contohnya, misalkan ada sebuah bola yang dilempar ke atas dengan kecepatan awal yang tidak sama dengan 0, yang bergerak lurus vertikal ke atas hingga mencapai ketinggian H. Sekarang kita akan membahas contoh soal GLBB pada lintasan vertikal. Seorang anak menjatuhkan sebuah batu dari ketinggian 20 meter. 1 detik kemudian ia melemparkan sebuah batu lain ke bawah. Anggap tidak ada gesekan udara dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Jika kedua batu mencapai tanah dalam waktu yang bersamaan, hitunglah kecepatan awal batu kedua. Oke, kita uraikan apa-apa saja yang diketahui. Yang pertama ada H, yaitu ketinggian sebesar 20 meter. Kemudian ada percepatan gravitasi sebesar 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanya adalah V0B atau kecepatan awal batu B. Pada persamaan ini, kita akan menggunakan 2 persamaan. Yang pertama, kita menggunakan persamaan GJB. Karena batu A itu adalah gerak jatuh bebas. Jadi di sini kita menggunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat. Dan persamaan kedua, kita menggunakan persamaan gerak vertikal ke bawah. Karena batu B itu geraknya GVB ya, yaitu H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Oke, pertama untuk mencari waktu batu A, kita menggunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat, sehingga waktu batu A jatuh itu akan sama dengan 2H per G. Nah, H kita ganti dengan 20 dan G kita ganti dengan 10, sehingga waktu bola A jatuh akan menjadi 2 sekon. Kemudian kita lanjut ke mencari kecepatan awal batu B dengan persamaan H sama dengan V0T ditambah setengah GT kuadrat. Kita uraikan menjadi H sama dengan V0B dikali TB ditambah setengah dikali G dikali TB kuadrat. Nah, untuk TB itu kita dapat dari waktu A dikurang 1. Kenapa? Karena kedua batu itu jatuh secara bersamaan, tetapi batu B itu jatuh setelah 1 detik batu A dijatuhkan, sehingga waktu B itu merupakan waktu A dikurang 1. Jadinya waktu B itu adalah 2 dikurang 1, sehingga TB itu atau waktu B adalah 1 sekon. Kita masukkan dia ke persamaan. H itu menjadi 20, TB karena 1 dikali V0B, maka di bawah ini akan tetap menjadi V0B ditambah setengah. TB nya kan 1 tadi, 1 kuadrat dikali 10. Nah, ini dia. Oke, lanjut. V0B akan menjadi 20 dikurang 5, sehingga kecepatan awal batu menjadi 15 meter per sekon. Oke, demikianlah video pembelajaran mengenai GLBB pada kali ini. Semoga
sudah menonton. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.